Oke, jadi seperti yang udah dijanjikan sama pihaknya dari Classroom of the Elite ataupun COTE itu sendiri, tanggal 25 Februari mereka bakalan kasih informasi penting mengenai adaptasi dari tahun ketiga untuk volume pertamanya. Dan kita udah dikasih satu buah key visual baru. Ya, nggak satu sih, ada dua, dan satunya lagi itu adalah untuk sampul cover volume untuk tahun ketiga ya, untuk volume pertamanya, yang mana itu memperlihatkan adanya Horikita dan juga si Ryuen. Ya, ini menarik banget gitu kan, walaupun banyak yang bilang kalau ini adalah kayak foreshadowing ataupun mirip-mirip seperti apa yang akan terjadi nanti ke depannya gitu kan, kalau ternyata si Horikita dan juga Ryuen bakalan berkolaborasi untuk bisa mengalahkan kelasnya dari si Ayunokoji yang baru, yaitu kelas yang ditinggalkan sama si Arisu. Ya, ini bakalan menarik banget gitu kan, karena kalau dilihat ini mirip banget posisinya, presisinya tuh kayak volume pertama pada tahun pertamanya itu sendiri, yang mana kan ada Horikita terus di belakangnya ada si Ayunokoji. Sedangkan sekarang di awal volume pertama pada tahun ketiganya itu ada si Horikita dan juga si Ryuen. Apakah nanti Ryuen bakalan bertugas sebagai penggantinya Ayano, karena memang kalau kalian baca light novel di tahun keduanya di bagian-bagian akhir volume, kita akhirnya tahu kalau ternyata Ayanokoji itu pengen Ryuen untuk jadi last bossnya ataupun orang yang akan bertarung sama dia di puncak pertarungan antar kelas di tahun ketiganya nanti, dan ini bakalan menarik banget gitu. Ya, selain dari sampul ataupun cover volume untuk volume pertama dari tahun ketiganya itu sendiri, kita juga dapat satu buah key visual lagi, yaitu key visual yang memperlihatkan si Horikita yang sedang ngobrol-ngobrol dengan si Kei ataupun Karuizawa Kei itu sendiri. Ya, aku nggak tahu karena belum ada cerita ataupun narasi yang ditampilkan pada key visual ini. Namun kalau dilihat di sini penampakannya ada Kei Karuizawa yang sedang menangis dan ada Horikita yang mencoba untuk menenangkan Kei. Ya, mungkin aja ini adalah efek dari keluarnya Ayunokoji dari kelasnya Horikita dan pindah ke kelas yang lebih rendah, dimana seperti yang kalian tahu, kalau kabar putusnya Kei dan juga Ayano juga menjadi salah satu hal yang menarik pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun kedua pada volume-volume akhirnya gitu. Dan ini bakalan menarik banget karena mungkin saja Kei bakalan curhat mengenai Ayunokoji, kenapa Ayunokoji itu putus dengan Kei dan bagaimana perasaan Kei sebenarnya, dan Kei akhirnya curhat kepada si Horikita. Ya, aku nggak tahu ya apakah Horikita bakalan bersimpati atau mungkin malah tambah suki sama si Ayunokoji. Tapi yang jelas mungkin akan ada informasi yang bocor ya dari Kei untuk ya Horikita itu sendiri, karena yang pasti Horikita merespon kepergiannya Ayano dengan mencari informasi dari mantan pacarnya, yaitu Kei Karuizawa itu sendiri. Kalau aja ada sesuatu yang menjadi tujuan dari si Ayanokoji itu sendiri yang diceritakan kepada Kei, karena ya Horikita tuh tahu kalau Ayanokoji itu bertindak pasti ada dasarnya gitu kan. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba aja pindah dari kelasnya Horikita setelah mengantarkan Horikita menuju ke kelas A ataupun kelas paling tinggi di tahun ketiganya itu sendiri, dan ini bakalan menarik banget gitu kan. Nah, selain dari pertemuan ataupun ngobrol-ngobrolnya Kei dan juga si Horikita, kita juga dikasih satu key visual lagi bocoran gitu kan mengenai suasana dari kelasnya si Ayanokoji yang baru. Di sini ada si Hashimoto dan juga si Honami Ichinose gitu kan, dan nggak tahu ya kenapa Ichinose bisa nimbrung di kelasnya si Ayanokoji. Walaupun kalau di sini dilihatin tempatnya itu berada di sebuah cafe dan mungkin ini adalah Keyaki Mall. Dan menariknya di sini mungkin aja Ayanokoji menawarkan suatu kesepakatan kepada si Ichinose ataupun kepada kelas 3D gitu kan, dimana mungkin saja ada sesuatu yang harus Ichinose lakukan yang Ayanokoji pengen gitu. Dan ini bakal menarik banget karena Ichinose juga bilang kalau dirinya akan memanfaatkan Ayanokoji saat Ayanokoji mencoba untuk memanfaatkan dirinya. Dan tentu aja di sini Hashimoto itu ikut gabung karena ya nasibnya Hashimoto itu ditentukan sama keputusannya dari si Ayanokoji. Dan apakah Ayanokoji bakal membuang Hashimoto karena sudah mengkhianati Arisu, atau mungkin malah menjadikan Hashimoto sebagai tumbal kalau saja ada hal yang tidak mungkin bisa dihindari dan harus mengeluarkan salah satu siswa dari kelasnya. Mungkin aja Hashimoto adalah pilihan yang paling cocok ya untuk dikorbankan gitu kan, dan jadi pion yang sangat penting bagi si Ayanokoji itu sendiri. Ya, ini bakal menarik banget sih karena memang untuk volume terbarunya juga masih belum keluar dan aku juga masih nungguin mengenai trial rate-nya juga. Jadi ya kita tunggu aja lah gitu kan. Setidaknya kita udah dapat beberapa key visual, kita juga dapat satu cover volume gitu kan.
Walaupun ini agak-agak mirip ya dengan volume pertama dari tahun pertamanya itu sendiri. Ada Horikita sama si Aino Koji, dan kini di volume 1 untuk tahun ketiganya ada si Horikita dan juga Ryuen. Ya ini bakal menarik banget kalau kalian lihat juga dari beberapa key visual tambahan ataupun poster-poster tambahannya itu, ini seperti suatu aliansi di mana kelasnya Ichinoshi bakalan beraliansi dengan kelasnya Aino Koji bertarung melawan kelasnya Horikita yang beraliansi dengan kelasnya si Ryuen. Dan ini harusnya bakalan seru banget sih di tahun ketiganya nanti. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai update dari Classroom of the Elite ya untuk tahun ketiga di volume pertamanya. Dan ini adalah update dari key visualnya. Dan tentu aja aku masih belum tahu narasi apa yang dibagikan nantinya untuk gambar ataupun ilustrasi tersebut. Jadi kita tungguin aja. Dan itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang keliru kalian bisa bantu aku dengan koreksi di kolom komentar, siapa tahu menarik, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.